Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan talenta diaspora potensial. Kali ini, nama Luke Vickery mencuat setelah media Australia melaporkan adanya komunikasi dari PSSI terkait peluang sang pemain berganti kewarganegaraan sepak bola. Performa Vickery di A-League musim ini disebut sebagai salah satu yang paling menonjol. Media tersebut bahkan menyebutnya sebagai rekrutan terbaik musim ini dan mempertanyakan apakah konsistensinya bisa membawanya menuju panggung internasional. Dalam laporannya, media tersebut mengungkap bahwa Indonesia telah mengajukan proposal agar Vickery mempertimbangkan membela Merah Putih. Pemain yang pernah membela U20 Australia itu memang memiliki jalur eligibilitas untuk memperkuat Indonesia melalui neneknya dari pihak ibu. Ia diketahui memiliki garis keturunan Medan. Dengan latar belakang tersebut, Vickery memiliki 3 pilihan negara yang bisa ia wakili di level internasional, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ia menambahkan bahwa komunikasi awal memang sudah terjadi, namun dirinya masih dalam tahap mempertimbangkan berbagai peluang. Bagi Timnas Indonesia, situasi ini menjadi peluang strategis jika proses administratif bisa berjalan cepat dan sesuai regulasi FIFA. Dengan usia kompetitif serta performa stabil di A-League, Vickery berpotensi masuk dalam radar John Herdman untuk kedalaman skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dipastikan tersenyum lebar melihat performa gemilang kiper andalannya Maarten Paes di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda. Penjaga gawang skuad Garuda tersebut baru saja mencatatkan debut yang sangat impresif bersama raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam dengan menorehkan statistik mentereng. Kegemilangan Maarten Paes di level klub ini menjadi angin segar bagi John Herdman yang tengah mematangkan persiapan tim jelang ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Maarten Paes akhirnya mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter saat Ajax Amsterdam menjamu NEC Nijmegen pada Minggu dini hari WIB. Menjawab kepercayaan pelatih, kiper 27 tahun tersebut tampil sangat tenang dan percaya diri meski langsung menghadapi tekanan intens dari lini serang lawan. Statistik mencatat bahwa Maarten Paes sukses melakukan total 7 penyelamatan krusial untuk mengamankan gawangnya sepanjang pertandingan berlangsung. Refleks cepat serta kemampuan membaca arah bola yang ditunjukkan Paes menjadi kunci pertahanan Ajax dalam meredam gempuran NEC Nijmegen. Selain piawai menepis bola, Paes juga tercatat sangat aktif membantu pertahanan dengan melakukan 12 kali pemulihan bola atau recoveries. Debut manis ini membuktikan bahwa Maarten Paes mampu beradaptasi dengan cepat terhadap atmosfer dan standar tinggi kompetisi Eredivisie. Ujian konsistensi berikutnya bagi Paes akan tersaji saat Ajax dijadwalkan menghadapi PEC Zwolle pada 1 Maret 2026 mendatang. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Ia sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama klub Eredivisie FC Volendam. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia Dian Zandbergen sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dian Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dian Zandbergen bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Gayung pun bersambut. Dian Zandbergen tertarik membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dian Zandbergen mengaku siap membela Timnas Indonesia. Sebelum dipanggil John Herdman, Dian Zandbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Dian Zandbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dian Zandbergen dimulai. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mengaku bangga debut di Ajax Amsterdam. Paes debut di Ajax saat melawan NEC Nijmegen pada pekan ke-24 Eredivisie 2025-2026 Minggu. Paes debut dengan dipasang sebagai starter di posisi penjaga gawang. Ia memiliki kesempatan bermain karena kiper utama Ajax,
Viteslav Jaros menepi karena cedera. Paes debut dengan cukup gemilang menjaga gawang Ajax saat melawan NEC. Pemain kelahiran Nijmegen itu melakukan 7 penyelamatan, meski pada akhirnya ia juga kebobolan. Pertandingan berakhir dengan skor sama kuat dengan skor 1-1. Bangga bisa melakukan debut saya untuk Ajax, tulis Paes di Instagramnya. Paes didatangkan Ajax dari FC Dallas pada 2 Februari 2022. Ia dikontrak Ajax hingga 30 Juni 2029. Kabar segar kembali datang untuk pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman jelang agenda FIFA Series 2026. Di tengah persiapan skuad Garuda menyambut era baru bersama pelatih anyar, John Hartman, muncul satu nama yang kian santar dibicarakan, yakni Tristan Goyer. Bek muda berdarah Maluku tersebut tengah menikmati periode emas dalam kariernya di kompetisi tertinggi Belanda. Jika proses naturalisasi benar-benar terrealisasi, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di sektor pertahanan. Musim ini menjadi panggung pembuktian bagi Goyer bersama PEC Zwolle. Dipinjam dari raksasa Belanda AFC Ajax, pemain 21 tahun itu menunjukkan perkembangan pesat, bukan hanya dalam aspek bertahan, tetapi juga kontribusi menyerang. Yang paling mencuri perhatian adalah catatan 3 gol beruntun di ajang Eredivisie, sebuah pencapaian yang terbilang langka untuk pemain berposisi bek kanan. Total, ia sudah mengoleksi 17 penampilan di berbagai ajang musim ini dengan torehan 3 gol, statistik yang cukup impresif untuk pemain lini belakang. Kemampuan ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Hartman yang dikenal gemar melakukan penyesuaian formasi tergantung lawan. Kehadiran Goyer berpotensi menciptakan persaingan sehat di sektor kanan pertahanan. Isu pendekatan PSSI terhadap Goyer sebenarnya sudah mencuat sejak Maret 2025. Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh jurnalis Belanda, Denny van Laar, yang menyebut adanya komunikasi awal antara federasi dan pihak pemain. Menariknya, Goyer tak menutup diri. Ia bahkan secara terbuka mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk keberhasilan Garuda melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun upaya keras Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 harus terhenti, semangat membangun kekuatan baru tidak boleh padam. Kekalahan ini membuka lembaran baru dalam proyek ambisius PSSI untuk membentuk skuad yang lebih tangguh, menatap kancah Piala Asia 2027, dan yang utama adalah Piala Dunia 2030. PSSI kini mengalihkan fokus pada beberapa nama pemain keturunan yang berkarir di kompetisi Eropa, berpotensi besar menjadi pilar utama Garuda di masa depan. Salah satu nama yang paling menonjol dan berpotensi mengisi jantung pertahanan Timnas Indonesia adalah Pascal Struijk. Bek andalan Leeds United ini secara konsisten menunjukkan kualitasnya di Liga Inggris dan dianggap punya kapabilitas tinggi untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Statusnya memenuhi syarat untuk berganti federasi, sebab ia belum pernah tampil untuk tim senior Belanda. Berbekal garis keturunan Indonesia dalam silsilah keluarganya, pintu bagi Struijk untuk mengenakan seragam merah putih terbuka sangat lebar. Jika PSSI bertindak cepat, kehadiran Struijk akan memberikan peningkatan signifikan pada tembok pertahanan Timnas. PSSI memiliki tugas penting untuk meyakinkan pemain berkaliber Eropa ini agar segera bergabung dan membawa Timnas Indonesia ke level. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengarahkan soal jadwal pemain Timnas Indonesia kumpul jelang FIFA Series 2026 kepada sang pelatih John Hartman. FIFA Series 2026 akan bergulir pada 27-31 Maret mendatang. FIFA menunjuk 9 negara tuan rumah termasuk Indonesia. Selain Indonesia, negara yang jadi tuan rumah adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia satu grup dengan 3 negara lainnya, yaitu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di SUGBK Jakarta pada 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Jika menang, skuad Garuda akan menghadapi pemenang dari laga Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan rencananya pemain mulai berkumpul pada pertengahan Maret 2026. Namun, Sumarji belum menyebut tanggal spesifik terkait ini.